Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini, Miss akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu saya tumbuh dan berkembang. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Bapa, kami akan memulai proses pembelajaran kami, yaitu saya tumbuh dan berkembang. Semoga apa yang dijelaskan oleh guru dapat kami pahami dan kami terapkan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjut materi kita minggu lalu, yaitu saya tumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang adalah suatu proses kehidupan yang dialami oleh semua orang. Nah, pertumbuhan dapat kita lihat dari segi jasmani ataupun fisik, yaitu suatu proses pertambahan ataupun perubahan tubuh kita. Contohnya, berat badan kita semakin tambah, tubuh kita semakin tinggi. Sedangkan perkembangan dapat kita lihat dari segi rohani ataupun sifat dan kemampuan, yaitu perubahan dari segi kepintaran. Contoh dari perkembangan kemampuan adalah kita dapat berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Sedangkan contoh perkembangan rohani dari segi sifat adalah kita dapat belajar mandiri, kita dapat berdoa dengan baik, kita dapat berkata jujur, dan lain-lain sebagainya. Sampai di sini mengerti ya? Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan yaitu yang pertama rajin belajar dan yang kedua rajin berlatih. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan adalah kita harus rajin makan makanan 4 sehat 5 sempurna seperti sayur-sayuran, nasi, daging, susu, dan istirahat yang cukup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita adalah yang pertama sekali itu adalah orang tua. Nah, orang tua adalah faktor pertama dan utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita di rumah. Sedangkan guru adalah faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah teman bermain atau lingkungan di sekitar kita. Sampai di sini mengerti? Oke anak-anak, kalau mengerti kita lanjut berikutnya. Kita akan belajar dari kisah Yesus yang terdapat dalam kitab suci Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Nah, anak-anak, di mana Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan Yesus dapat kita lihat ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Lalu Yesus berumur 8 hari
Yesus dibawa ke bait Allah untuk diberi nama dan disunat. Ketika Yesus dibawa ke bait Allah, Yusuf dan Maria membawa sepasang burung merpati. Dan di bait Allah, Yusuf, Maria, dan Yesus bertemu dengan Simeon dan Hana. Nah, itu adalah pertumbuhan dan perkembangan Yesus yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika Yesus berumur 12 tahun, di mana Yesus bersama Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk menghadiri acara Paskah Yahudi. Lalu Yesus tertinggal di Yerusalem dan pergi ke bait Allah. Di bait Allah, Yesus bertemu dengan para imam. Mereka bercakap-cakap dan berbicara tentang Allah. Nah, anak-anak, itu adalah pertumbuhan dan perkembangan Yesus yang kedua. Umurnya semakin bertambah, pemikirannya semakin bijaksana. Dan yang ketiga adalah ketika Yesus sudah beranjak berumur 30 tahun, Yesus mulai melakukan karyanya, yaitu mewartakan karya keselamatan Allah ke seluruh dunia. Nah, anak-anak yang terkasih, begitulah proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami Yesus mulai dia umur 8 hari. Mulai dia dilahirkan berumur 8 hari sampai dia dewasa. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan selalu campur tangan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Maka daripada itu, sudah seharusnya kita berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur atas karya yang telah diberikannya kepada kita. Nah, anak-anak yang terkasih, sampai di sini materi pembelajaran yang Miss berikan kepada kamu tentang bertumbuh dan berkembang. Semoga apa yang Miss sampaikan kepada kamu bisa kamu pahami dan kamu terapkan di dalam hidup kamu sehari-hari. Salam jumpa, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat. Selamat pagi.